Cek. Oke guys, welcome back to Ginosis dalam pembahasan Donghua yang dulu tuh udah tembus 1 juta view ya guys ya. Tapi ya apalah daya atuh ya, namanya juga konten beresiko tinggi jadi viewnya kena kopi merah. Tahu kan artinya? Ya pokoknya welcome back to channel Ginosis, channel Donghua paling greger se-multi universe raya ya guys ya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga rezeki lancar, hati tenang dan mantan nggak ganggu-ganggu lagi ya. Nah, ini dia alur cerita Donghua Legendary Twins. Dari judulnya aja udah kerasa epic kan? Tapi tunggu dulu, ini bukan kisah bocah kembar rebutan mainan atau minum susu bareng. Ini adalah kisah 2 anak kembar yang ditakdirkan untuk saling baku hantam dan saling antar satu sama lain ke malaikat Ijroil. Ya, Donghua ini diadaptasi dari novel legendaris karya Mr. Gulong, dan ceritanya langsung dibuka dengan tragedi 17 tahun silam saat Jiang Feng Crazy Rich nomor 1 di dunia persilatan dan istrinya yang bernama Niang Ji dibegal oleh gerombolan siluman dari 12 bintang. Dalam kondisi hamil besarnya, akhirnya Niang Ji sempat melahirkan 2 bayi kembar sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Kedua bayi itu selamat, tapi nasib mereka langsung dipisahkan oleh sutradara, yang mana satu dibawa oleh lembah orang jahat dan wajahnya disayid agar tidak dikenali, sedangkan yang satunya lagi dibawa ke istana Yihua, yaitu daerah sakral yang isinya ciwi-ciwi pendekar elit. Nah, dari sinilah takdir mereka berdua mulai berbeda. 6 tahun berlalu, kita dikenalkan sama bocah nakal dari lembah yang bernama Shoyu. Anak ini sudah diasuh oleh para tokoh paling nyeleneh, mulai dari guru berambut putih yang galak banget sampai paman-paman aneh dengan jurus dan gaya masing-masing. Shoyu digembleng lewat latihan yang ya disebut saja ekstrim ya. Mulai dari dilempar ke kandang babik sampai direbus kayak berasa ubi cilembu. Tapi anehnya dia bukan takut, malah kesenangan. Dan disinilah kelihatan jiwa pemberontak Shoyu mulai tumbuh. Sampai suatu hari dia nyelonong ke ruang rahasia gurunya dan tidak sengaja menemukan fakta yang sangat mengejutkan, yaitu dia adalah anak dari Jiang Feng Crazy Rich yang dulu tewas di hutan. Di tempat lain, si kembar satunya yang bernama Wu Qiu tumbuh di istana Yihua dengan latihan pedang dan disiplin keras dan besar menjadi sosok yang sopan, yang kalem, ganteng, dan ahli bela diri. Setelah dinyatakan lulus ujian, Yujiu disuruh turun gunung untuk melindungi dunia persilatan dari kejahatan. Tapi ternyata targetnya adalah 5 tokoh jahat yang tidak lain dan tidak bukan adalah guru-gurunya Shoyu itu sendiri. 2 anak kembar, 2 jalan hidup, dan sekarang dua-duanya bersiap jalan ke dunia luar. Shoyu keluar demi mencari identitas dan membela orang-orang yang mengasuhnya, sedangkan Yujiu, saudara kembarnya, turun gunung untuk menegakkan keadilan. Keduanya belum tahu bahwa mereka adalah saudara. Nah, setelah keluar dari tempat dibesarkannya masing-masing, ajaran nyeleneh dari para penghuni lembah orang jahat sudah mendarah daging di kepala Shoyu kayak lem Korea. Dengan dibekali sekantong emas dan selembar kertas berisi gambar buron Oyan Dindang, si bocah hasil didikan ekstrim ini langsung ngacir ke dunia luar. Perjalanan pertama mereka melewati padang rumput penuh tebing dan banteng liar. Tapi dia tidak gentar sama sekali hingga akhirnya tiba di pasar tradisional yang sangat ramai. Bukannya kagum dengan budaya lokal di sana, Shoyu malah diremehkan para pedagang. Mereka menganggap bocah ini tidak akan sanggup beli apa-apa dan dianggap miskin. Tapi semua itu berubah saat Shoyu membuka kantong miliknya dan memperlihatkan emas daun asli. Dan saat itu juga langsung menjadi sultan dadakan.
kuda seharga 200 tael malah ditawar 400, double jadi tambah mahal. Dan seperti biasa kita sebut aja Bambang ini sampai mikir ini anak mungkin mau menipu dirinya, hingga akhirnya langsung kena mental saat dicek emas milik Shoyu ternyata asli. Hingga akhirnya semua para pedagang langsung berebut untuk deketin Shoyu, nawarin semua dagangan mereka sambil ngelus-ngelus punggung bocah ini biar dibeliin. Tapi ya begitu, Shoyu cosplay jadi Crazy Rich Style versi lembah orang jahat. Bukannya borong barang dagangan, dia malah rebahan sambil minta dipijitin. Di tengah riuh pasar yang udah makin kayak konser dadakan, tiba-tiba muncullah sosok cowok misterius berbaju putih dari atas genteng yang tidak lain dan tidak bukan adalah kembarannya Shoyu, yaitu Yuju, yang karismanya bisa bikin ibu-ibu batal masak sayur asem dan mbak-mbak pasar langsung pasang mode kepo maksimal. Tanpa basa-basi dia langsung nunjuk Shoyu untuk menyuruhnya berhenti membuat keributan. Tapi ya mohon maaf, Shoyu cuma takut sama om-omnya, hingga akhirnya baku hantam pun berlangsung. Di tengah baku hantam yang masih berlangsung, ternyata datanglah pembuat onar sesungguhnya, yaitu 3 siluman Mau Chong, si ulat, Gong si ayam, dan gorila pemakan hati, dan mereka semua dari Gunung Eme. Mereka datang untuk mencari seseorang yang bernama Xinlan, hingga akhirnya pertarungan antara dua saudara kembar itu pun terhenti dan ingin melihat sekuat apa 3 siluman ini. Tapi kedatangan 3 siluman itu langsung mengancam akan membuat seluruh warga pindah alam jika Xinlan tidak muncul. Hingga akhirnya Xinlan yang dicari-cari keluar dari persembunyian dan langsung pasang kuda-kuda untuk melawan para siluman tidak tahu diri itu. Demi menyelamatkan para warga yang tidak bersalah, akhirnya Xinlan pun memancing para siluman menjauh agar menjadi lawannya di tempat lain. Tentu atu 1 lawan 3 adalah hal yang mustahil untuk sebuah pertarungan, hingga akhirnya Xinlan pun terpojok dan akhirnya diketahuilah dia adalah seorang wanita yang akan membuat kalian semua terpesona, tidak terkecuali Shoyu dan Yuju. Hingga di detik-detik kematian Xinlan itulah tiba-tiba tiba-tiba saja datang seorang wanita berbaju merah sambil menunggangi kuda menghajar 3 siluman itu hingga ketar-ketir. Dikira wanita berbaju merah datang menolong Xinlan, ternyata dia pun sama halnya seperti 3 siluman lain tadi, hanya datang untuk menginginkan barang berharga yang dimiliki oleh Xinlan. Dan tentu saja hal itu pun langsung membuat Shoyu dan Yujue tidak bisa diam saja untuk saling bahu-membahu untuk menyelamatkan Xinlan. Setelah suasana agak tenang, harusnya bisa ngobrol santai dong ya. Tapi Xinlan masih waspada kayak baru abis ditipu orang MLM. Shoyu yang mulai bete nyeletuk, cantik-cantik gini galaknya ngalahin penjaga gerbang neraka. Hingga akhirnya Xinlan pun cerita, ternyata Zhang Jing itu putri sulung dari keluarga toko buku terkaya di kotanya. Tapi kelakuan kayak bandit pasar malam. Belum sempat semuanya diproses, muncullah 2 pria berbadan semok yang ngaku sebagai Mau Gun-gun dan Mau Yuan-Yuan. Pas ditanya soal Oyan Dindang, mereka ngeles kayak nggak tahu apa-apa. Tapi begitu Shoyu ngeluarin poster buronan yang dibalik, dua-duanya langsung nyeletuk ciri-ciri si buronan. Padahal belum lihat gambarnya. Dari situ ketahuan mereka nyamar. Mereka janji nganterin ke markas si buronan, tapi ternyata itu cuman jebakan Batman doang. Di tengah jalan mereka malah nyerang pakai pilar besi dari langit.
Xinlan dipisahin dan dua saudara ini masuk ke dalam labirin tengkorak. Xiaoyu sempat ketiban batu dan dikubur, tapi bukannya panik, dia malah mikir, lomba yuk siapa duluan nemuin si penjahat. Gaya banget dah. Lalu dia bikin prank teriak minta tolong agar Xinlan panik dan nyamperin. Tapi yang paling keren, dia juga pancing Oyan Dindang keluar cuma pakai teknik untung rugi kayak nego barang bekas. Ternyata efektif, geng penjahat itu turun gunung lagi. Dan saat batu terakhir hancur gara-gara pilar bersih trio kita, Xiaoyu, Yujue, dan Xinlan akhirnya bersatu lagi. Nggak ada basa-basi, langsung waktunya baku hantam. Ternyata dua orang itu sengaja memancing Xiaoyu, Yujue, dan Xinlan untuk mengikutinya ke sebuah stasiun tua yang tampak tak berpenghuni. Namun begitu mereka menerobos masuk ke gerbangnya, suasana langsung berubah creepy. Desa mati di dalamnya dipenuhi barang-barang berserakan, aura mistis, dan hawa mencekam. Xinlan langsung pasang insting bertahan, mengingatkan dua pendekar lainnya untuk tetap waspada. Tapi seperti biasa Xiaoyu bukannya dengerin, malah ngegas, teriak-teriak nantang-nantang Oyan Dindang. Hasilnya kota yang tadinya sunyi berubah jadi horor instan saat ratusan penduduk zombie keluar dari rumah. Mereka menyerbu layaknya konser dadakan dengan bau mulut racun yang bisa bikin pingsan satu RT. 3 pendekar langsung pasang kuda-kuda, jurus-jurus dilepaskan sambil nahan napas. Tapi zombie-zombie itu ternyata bukan makhluk biasa. Mereka udah dicampur racun dan dibangkitkan pakai air merkuri, senjata rahasia mau bersaudara. Jurus pedang Yihua milik Yujue sempat bikin para zombie ambruk, tapi mereka hidup lagi dan lagi. Terdesak, Xiaoyu narik Xinlan masuk ke rumah penduduk untuk ngumpet, tapi malah kena jebakan. Mereka bertiga ambruk gara-gara racun yang menyebar di udara. Sementara itu di gudang penyimpanan, Gun-Gun dan Yuan-Yuan lagi happy banget karena mereka kira 3 pendekar udah tewas. Tapi datang sosok baru, cowok berkipas bernama Jiang Yulang, ngajak kerjasama demi untuk mendapatkan harta karun. Sayangnya duo mau ini songong, nolak tawaran Jiang dan cabut. Saat mereka balik ke lokasi, ternyata Yujue dan Xinlan sudah pura-pura mati efek dari teknik totok darah Xiaoyu dan pil racun dari Bibi Tung. Begitu lengah, Xiaoyu langsung serang mereka dari belakang, tapi ternyata malah gagal total. Xiaoyu lalu dibawa ke tambang emas, tempat manusia ompong disuruh kerja rodi. Bahkan dia hampir dicabut giginya untuk syarat jadi pekerja tambang. Tapi si bocah nyeleneh ini malah balik nyerang Gun-Gun dan bikin kekacauan. Dia lepas cairan makanan ke 2 bos tambang, manggil para pekerja yang lapar untuk royokan. Pas Yujue dan Xinlan datang bantu, pertarungan makin panas. Tiba-tiba Jiang malah ikutan nyerang mereka, berubah pikiran dan ngeluarin jurus kipas ke arah Xinlan. Ternyata dia adalah anak dari pendekar Jiang Nanan, yang Jiang Nanan lagi Jiang Nan yang punya dendam tersendiri. Akhirnya Jiang gabung sama mau bersaudara dan membentuk formasi energi yang membuat seluruh ruangan bergetar. Tapi Yujue dan Xinlan bisa melawan balik dengan keren. Dan di tengah kekacauan itu, Xiaoyu dan Jiang malah lanjut duel 1 lawan 1. Saling bacot, saling ancam, sampai akhirnya Xiaoyu nyalain jurus api yang membuat ruang rahasia harta karun terbakar. Semua orang berlarian, tapi duel mereka masih berlanjut. Pertempuran sengit berkecamuk di gudang yang dilalap api. Pertemuan Xiaoyu dengan Yulang dalam pertarungan yang menegangkan. Yulang dengan pedang tajamnya berusaha menyerang Xiaoyu, tetapi Xiaoyu menghindar dengan jurus menyusutkan tulang, membuatnya menghilang dari pandangan Yulang. Sementara itu di luar, Yujue dan Xinlan berjuang melawan mau bersaudara yang memiliki kekuatan luar biasa. Serangan mereka terus-menerus dipatahkan oleh pertahanan kuat duo Mao.
Melihat kesulitan saudara kembarnya dan Xinlan, Xiaoyu datang membantu, tetapi Yulang tiba-tiba muncul dari balik api dan melancarkan serangan mendadak yang berhasil ditahan oleh Xiaoyu. Kehebatan Yulang yang seolah-olah kebal terhadap senjata membuat Xiaoyu dan kawan-kawan terheran-heran. Namun Xinlan tetap yakin bahwa mereka bisa mengalahkan musuh yang kuat ini jika mereka menemukan kelemahannya. Dalam momen diskusi untuk mencari cara mengalahkan lawan, mau bersaudara melancarkan serangan gabungan. Namun Yujue dengan mudah menjinakkan serangan itu dengan menggunakan jurus turunnya salju pertama, membekukan tangan dan kaki mau bersaudara. Meskipun begitu, serangan tidak berhenti di situ. Yulang kembali menyerang dari belakang. Yujue nyaris terkena serangan pedang tajam Yulang, tetapi diselamatkan oleh Xiaoyu. Xinlan memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan mendadak meskipun berhasil dihalau oleh Yulang. Mau bersaudara yang marah karena dibebaskan dari es melancarkan serangan dahsyat yang menjebak Yujue, tetapi Yujue mampu menahannya menyebabkan mau bersaudara saling memukul. Serangan yang datang bertubi-tubi membuat Xiaoyu, Yujue saling menyalahkan. Akibatnya mau bersaudara yang telah bebas dari cengkraman es bergabung dengan Yulang, dan ketiga musuh itu menggabungkan kekuatan untuk melepaskan energi yang sangat dahsyat. Xiaoyu, Yujue, dan Xinlan terpental hingga menembus rumah penduduk. Namun mereka tidak menyerah dan berencana untuk mencoba strategi baru yang diusulkan oleh Xiaoyu, yaitu pertarungan 1 lawan 1. Sementara itu mau bersaudara dan Yulang terlibat dalam perdebatan sengit. Di tengah perdebatan itu, Xinlan menyerang mengacaukan musuh dan memulai pertarungan individu. Xiaoyu menghadapi Mao Gungun, Yujue melawan Mao Yuan-Yuan, dan Xinlan melawan Yulang. Meskipun Xinlan memiliki dendam pribadi terhadap ayah Yulang, dia masih terkena pukulan telak dari Yulang. Namun hal itu menyebabkan persatuan Mao bersaudara dan Yulang pecah dan rencana Xiaoyu berhasil. Setelah tersinggung oleh perkataan Xiaoyu, Yulang menyadari bahwa lawan-lawannya sedang berusaha memecah belah persatuannya dengan mau bersaudara. Pertarungan 1 lawan 1 pun tak terhindarkan. Yulang dan Xiaoyu terlibat dalam pertarungan sengit dengan Xiaoyu menggunakan kecerdikannya untuk mengalahkan Yulang. Sementara itu Yujue mengalahkan Mao Yuan-Yuan dengan teknik pedangnya. Xinlan meskipun terluka berhasil mengalahkan Mao Gungun dan mengambil kertas milik ayahnya. Setelah mengalahkan lawan-lawan mereka, Xiaoyu, Yujue, dan Xinlan berkumpul kembali. Mereka memutuskan untuk berpisah untuk sementara waktu, tetapi Xiaoyu menjadi penasaran dengan kertas yang dibawa Xinlan. Xiaoyu memulai perjalanannya sendiri dan tiba di sebuah hutan belantara. Di sana dia bertemu dengan seekor ular hijau yang ternyata adalah perwujudan dari Bi Se Senjun. Setelah insiden dengan ular, Xiaoyu dikejutkan oleh kemunculan seseorang bertopeng tembaga. Xiaoyu berusaha mengejar orang bertopeng itu tetapi gagal dan nyaris jatuh ke jurang. Dalam situasi itu, Xiaoyu melihat Xinlan dan Yujue di sebuah kedai. Mereka bersembunyi dari Zhang Jing. Kedai itu ternyata adalah jebakan yang dipasang oleh seorang begal. Setelah begal itu diatasi, Xiaoyu bertemu kembali dengan Yujue dan Xinlan. Xiaoyu mengajak mereka untuk bertaruh dalam perburuan San Guang, tetapi Xinlan menolak. Yujue dan Xinlan kemudian melanjutkan perjalanan mereka sendiri. Yujue dan Xinlan tiba di sebuah pemukiman yang penuh dengan tempat laknatullah. Mereka bertemu dengan Wang Baiwan dan mendapatkan informasi tentang San Guang. Dalam perjalanan mereka diserang oleh ular hijau yang memaksa Bi Se Senjun untuk mengungkapkan diri. Pertarungan sengit terjadi antara Yujue dan Senjun, di mana terungkap bahwa Senjun terlibat dalam kematian Jian Feng, ayah Yujue. Meskipun Yujue berhasil mengalahkan Senjun, siluman ular itu berhasil melarikan diri dan Yujue hampir kehilangan kesadaran karena racunnya. Sementara itu Xinlan menyadari bahwa peta harta karunnya telah dicuri oleh Xiaoyu yang memiliki keterampilan mencuri yang luar biasa.
Perjalanan Xiaoyu, Yujue, dan Xinlan membawa mereka tiba di Gunung Murong yang sedang bersalju tepat pada hari pertunangan putri keluarga Murong. Di depan gerbang istana, Yujue dan Xinlan sempat dicegat penjaga karena tak membawa undangan. Beruntung ketua Murong Zhengde mengenali pedang sakti Yujue dari istana Yihua sehingga keduanya diizinkan masuk. Xiaoyu yang datang sendiri merasa heran melihat kemudahan mereka masuk, lalu ia memutuskan untuk menyusup dengan melompati pagar tinggi menggunakan pohon besar di dekat gerbang. Sementara itu di dalam istana, dua kakak beradik putri keluarga Murong, Jiu dan Jing, tengah bersitegang karena Jing tak rela Jiu menikah melalui perjodohan demi reputasi keluarga. Jing ingin mencegah pernikahan itu, yakin bahwa keluarga mereka bisa jaya dengan mendapatkan peta harta karun Yan nantian. Namun Jiu tetap teguh karena sudah memiliki rencananya sendiri. Setelah Jing pergi dengan kesal, pelayan setia Jiu yang bernama Laba-Laba Hitam mendekatinya dan berusaha keras membujuk agar Jiu tak menikah, bahkan ia siap membawa kabur Jiu. Namun lagi-lagi Jiu menolak dan pergi meninggalkannya. Prosesi pertunangan akhirnya dimulai dengan pidato ketua Murong, Zhengde, yang berterima kasih kepada para tamu undangan. Di tengah jamuan makan, suasana tiba-tiba berubah kacau ketika penjudi terkenal San Guang muncul dengan marah karena tak diundang. San Guang mengamuk sambil menantang ketua Murong untuk bertaruh, membuat suasana makin tegang. Xiaoyu yang diam-diam menyelinap tiba-tiba muncul dan bergabung dalam kekacauan itu sambil menikmati kejadian yang terjadi. Xiaoyu ternyata mampu menebak dengan tepat perkataan ketua Murong dan San Guang, membuat Yujue terheran-heran dengan bakat ramalannya. Xinlan yang masih kesal dengan Xiaoyu karena masalah pencurian peta harta karun kembali bersitegang, namun Xiaoyu tetap santai dan malah mengajak Xinlan menyaksikan pertunjukan yang lebih menarik lagi. Di tengah kekacauan, Jing datang hendak menyerang San Guang tapi dicegah oleh Xinlan yang punya rencana besar, yaitu menggagalkan pernikahan Jiu. San Guang terus menantang taruhan, kali ini ia bertaruh jumlah tamu undangan. Ketika Murong menyebut ada 30 orang, tapi kemunculan mendadak Xiaoyu membuat hitungan kacau. Jiu pun memanfaatkan situasi tersebut dengan mengungkapkan ada anggota keluarga yang baru saja mati, sehingga jumlahnya tetap 30 orang, membuat San Guang harus menerima kekalahannya. Namun Xiaoyu tiba-tiba angkat bicara mencurigai kematian anggota keluarga Murong yang dianggap aneh. Saat itulah laba-laba hitam muncul dari lantai atas, membuat jumlah tamu berubah menjadi 31 orang. Melihat peluang, Xiaoyu malah membantu San Guang dan mengajukan taruhan baru, yaitu San Guang harus menikahkan Jiu dengan laba-laba hitam jika menang. San Guang menerima tantangan itu tetapi kembali kalah saat laba-laba hitam berhasil menebak jumlah uangnya dengan benar. Meski menang, Jiu tetap menolak menikahi laba-laba hitam, membuat keluarga Murong dan keluarga Gu merasa dipermalukan hingga menyerang laba-laba hitam. Saat ketua keluarga Gu hendak menghunuskan pedangnya, Jiu melindungi laba-laba hitam sambil menegaskan bahwa ia membatalkan pernikahannya demi harga dirinya sendiri, bukan demi keluarga Murong. Keluarga Gu kecewa dan pergi meninggalkan acara tersebut. Xiaoyu yang menyaksikan semua kejadian itu menyarankan agar kekuasaan Murong diserahkan kepada San Guang sebagai hukuman atas kemunafikan keluarga Murong yang selalu mengincar kekayaan melalui pernikahan politik. Mendengar pernyataan ini, San Guang marah besar dan mengungkapkan rasa muaknya terhadap keluarga Murong yang penuh dengan kepalsuan dan keserakahan. Suasana pertunangan keluarga Murong yang semula penuh kemeriahan, kini berubah menjadi kacau setelah ulah San Guang dan Yulang yang datang tanpa diundang. Meski sempat memenangkan taruhan dengan San Guang, keluarga Murong masih diliputi ketegangan, terutama karena Yulang yang licik belum mau mengakui kekalahannya dengan mudah. Dengan tenang, Yulang justru menunjuk ke arah seorang perempuan hamil yang membuat hitungan taruhan kembali rancu. Keadaan itu seketika membuat San Guang terkejut hingga harus kembali menghadapi Yulang dalam perdebatan sengit tentang siapa pemenang sebenarnya.
Di sisi lain, Xiaoyu yang diam-diam memperhatikan kejadian ini dari awal segera turun tangan untuk membantu San Guang. Bukan tanpa alasan, baginya lebih menarik membantu seorang penjudi terang-terangan jahat seperti San Guang daripada seorang kelompok munafik seperti keluarga Murong. Keputusan inilah yang akhirnya memicu rentetan peristiwa penuh aksi, konflik, serta kejotan-kejotan baru yang membuat pertarungan antara San Guang, Yulang, keluarga Murong, hingga Xiaoyu sendiri semakin panas dan menegangkan. San Guang segera menagih janji kepada Yulang setelah berhasil menang taruhan di acara keluarga Murong. Namun Yulang dengan cerdik membalikkan situasi dengan menunjukkan seorang perempuan hamil yang membuat jumlah tamu bertambah lagi. San Guang awalnya kaget dan hampir kalah, tapi Xiaoyu membantu San Guang dengan menyebut desa Murong kini milik laba-laba hitam sehingga perempuan hamil tersebut tidak lagi dihitung sebagai anggota keluarga Murong. Akhirnya, Yulang mengakui kekalahannya tetapi ia kabur sebelum membayar janji, bahkan sempat melempar perempuan hamil untuk mengalihkan perhatian. Untungnya Yujue sigap menyelamatkan perempuan itu. Kekacauan pun terjadi di luar gedung saat San Guang mencoba melarikan diri tetapi berhasil dihadang oleh Yujue. San Guang malah menantang Yujue berjudi lagi, namun pendekar itu menolak dan langsung menyerangnya. Pertarungan sengit terjadi antara mereka berdua. Tuan Putri Jiu yang marah karena acara Murong dikacaukan ikut bertarung tetapi dengan mudah dipukul mundur oleh San Guang. Adiknya Zan Jing berusaha membantu dengan teknik tali khasnya namun gagal dan terpental. Melihat Jiu dan Jing kalah, penduduk Murong berusaha menyerang San Guang secara keroyokan tetapi dengan mudah dikalahkan oleh San Guang yang mengeluarkan teknik bela diri hebatnya. Jiu yang emosi berusaha melanjutkan pertarungan tetapi ditahan oleh Zhang Jing yang sadar kakaknya tidak selevel dengan San Guang. Meski begitu, Jiu bersikeras mempertahankan nama baik keluarga Murong, bahkan rela mati untuk itu. Di tengah pertarungan, seorang kakek tua misterius menjelaskan kepada Xiaoyu bahwa San Guang menggunakan jurus Wuling Sanren, sebuah teknik kuat yang mampu menggabungkan energi langit dan bumi. Xinlan yang ingin membantu Yujue bergabung menyerang San Guang, namun San Guang tetap unggul. Anehnya sang kakek malah tertidur saat pertarungan mencapai puncaknya dan itu tentu saja membuat Xiaoyu bingung. Saat Yujue hampir berhasil mengalahkan San Guang dengan pedang saktinya, secara mengejutkan Xiaoyu muncul dan menghalangi serangan tersebut hingga San Guang hanya terluka ringan. Situasi itu dimanfaatkan Yulang yang tiba-tiba kembali menarik San Guang kabur dengan tali. Yujue kesal karena Xiaoyu membantu San Guang lolos hingga mereka hampir bertarung satu sama lain. Xiaoyu justru menegaskan bahwa keluarga Murong yang kelihatannya baik sebenarnya munafik dan lebih baik membantu seorang penjahat yang terang-terangan jahat daripada membela kaum munafikun. Perdebatan panas Yujue dan Xiaoyu akhirnya dilerai dan oleh Xinlan yang meminta mereka mengejar San Guang lebih dulu. Ketiganya pun berangkat meninggalkan desa Murong untuk mengejar San Guang. Setelah pertarungan usai, ketua Murong Jengde merasa kesehatannya menurun dan memutuskan untuk menyerahkan kekuasaan kepada putrinya Jiu. Meski awalnya ragu, akhirnya Jiu menerima tugas itu dan bertekad memulihkan nama baik keluarga Murong. Keputusan pertamanya adalah mengusir Zhang Jing dan laba-laba hitam dari istana agar ia bisa fokus mempelajari ajaran Huashi meski Jing marah dan kecewa. Di hutan bersalju, Xiaoyu diam-diam mengikuti Yujue dan Xinlan sambil menikmati kemenangan kecilnya, yaitu peta harta karun masih di tangannya tidak direbut kembali oleh Xinlan. Saat pencarian berlangsung, Xiaoyu berhasil menemukan San Guang yang sedang berbicara dengan Yulang di tengah hutan. Ternyata Yulang mencoba mengajak San Guang bekerja sama, namun San Guang justru menantangnya berjudi lagi. Yulang kalah taruhan karena salah menebak kondisi mata San Guang sehingga rencana kerja sama batal. Setelah kejadian itu, Xiaoyu terus membututi Yulang yang pergi menuju sebuah desa misterius berselimut salju. Menyadari dirinya diikuti, Yulang mendadak menyerang Xiaoyu yang tengah mengintainya. Xiaoyu berusaha menghindar, tapi akhirnya terkena sebuah ledakan kuat yang membuat situasi semakin menegangkan.
Setelah mengikuti Yulang ke sebuah desa misterius bersalju, Xiaoyu justru terjebak dan dikejar-kejar sekelompok pemburu. Dengan kecerdikannya, ia berhasil kabur dan menyelinap ke sebuah bangunan tua yang terkunci. Di dalam bangunan yang dingin menusuk tulang itu, Xiaoyu terkejut melihat Murong Jiu sedang duduk bermeditasi dengan serius, berusaha menguasai ilmu kultivasi tingkat tinggi demi mengembalikan kejayaan keluarganya. Penasaran sekaligus ingin mengganggu, Xiaoyu sengaja mendekati Jiu dan mulai mengganggu konsentrasi kultivasinya. Awalnya Jiu berusaha mengabaikan gangguan Xiaoyu, tapi karena terlalu ngotot meningkatkan energi, Jiu akhirnya terluka parah hingga nyaris kehilangan nyawanya. Melihat kondisi Jiu yang kritis, Xiaoyu segera turun tangan untuk memberikan pertolongan dengan kemampuan tabib yang pernah dipelajarinya di lembah orang jahat. Meski berhasil menyelamatkan nyawa Jiu, bantuan Xiaoyu malah membuat Jiu marah besar karena merasa gagal mencapai tujuannya. Tidak peduli pada kemarahan Jiu, Xiaoyu justru makin brutal menghancurkan batu-batu mantra kultivasi yang dianggapnya berbahaya jika terus dipakai. Jiu hanya bisa menangis melihat usaha seumur hidupnya dihancurkan, lalu pergi meninggalkan Xiaoyu dengan penuh kekecewaan sambil menguncinya di ruangan dingin tersebut. Saat Xiaoyu berusaha keluar dengan trik yang sama seperti saat ia masuk, pintu ke ruangan justru terkunci rapat karena telah disabotase oleh Zhan Yu, seorang musuh lama yang ingin melihat Xiaoyu mati. Dalam kondisi terkurung di ruangan dingin itu, Xiaoyu berusaha merayu Zhang Ju agar kebebasannya, tetapi usahanya gagal total. Akhirnya ia mencoba bertahan hidup sendiri di dalam ruangan itu hingga menemukan puluhan pil emas warisan leluhur Murong. Tanpa pikir panjang, ia melahap pil emas itu dengan rakus untuk mengisi perut yang kelaparan. Tapi ternyata pil emas tersebut bereaksi kuat hingga membuatnya menderita sakit perut hebat seperti terbakar dari dalam. Sementara itu Murong Jiu yang gagal kultivasi pulang ke Pilak Murong dengan perasaan kalut, dan setibanya di sana ia bertemu dengan laba-laba hitam yang terluka dan sedang bersembunyi. Kali ini hati Jiu mulai terbuka pada laba-laba hitam yang sebelumnya selalu ia tolak. Di tempat lain, Xinlan yang kehilangan jejak Xiaoyu secara tak sengaja bertemu kembali dengan Yu Jue. Awalnya Xinlan malu mengakui ingin bekerja sama, namun karena tujuan mereka sama, akhirnya Xinlan dan Yu Jue berjalan beriringan untuk melanjutkan misi mereka. Kembali ke ruang meditasi, Xiaoyu semakin menderita akibat efek pil emas dan suhu ruangan yang sangat dingin. Ia bahkan mulai mengalami mimpi buruk tentang masa kecilnya di lembah orang jahat. Namun saat terbangun, ia merasa tubuhnya menjadi jauh lebih ringan dan kuat. Dengan percaya diri, Xiaoyu mencoba mengeluarkan beberapa jurus untuk mengetes kekuatannya. Awalnya ia merasa sangat hebat, tetapi ternyata peningkatan kekuatannya hanya sementara dan membuatnya kecewa berat. Saat sedang mencoba-coba teknik bela diri barunya, Xiaoyu tiba-tiba merasakan energi panas aneh dari dinding ruangan yang seharusnya terasa dingin. Ia kemudian menyadari bahwa pil emas tadi membuatnya memperoleh teknik ki pelindung secara tidak sengaja. Dengan teknik baru ini, Xiaoyu berhasil menangkis batu besar yang tiba-tiba jatuh dari langit-langit. Sayangnya, walaupun ia mendapat sedikit kekuatan baru, Xiaoyu tetap belum bisa menghancurkan pintu ruangan untuk keluar. Dalam keputusannya, Xiaoyu terjatuh ke dalam kolam air yang ada di ruangan itu hingga hampir tenggelam. Ia mulai berpikir bahwa nasibnya akan berakhir tragis di tempat dingin dan gelap tersebut tanpa ada seorang pun yang menolongnya. Xiaoyu masih terjebak dalam ruang kultivasi Murong Jiu yang tiba-tiba berubah panas akibat kebakaran villa Murong di atasnya. Dalam kondisi nyaris mati kepanasan, Xiaoyu menemukan harapan saat timah penyegel lubang kunci pintu mulai mencair. Ia segera mencoba membuka pintu menggunakan kawat, tapi gagal karena tiba-tiba pintu tersebut hancur akibat tendangan kuat seseorang dari luar. Air dari ruangan mengalir deras keluar membawa tubuh Xiaoyu hingga ia terselamatkan secara tak terduga.
Setelah berhasil keluar, Xiaoyu terkejut melihat villa Murong sudah porak-poranda. Belum sempat bernapas lega, tiba-tiba ia dikejutkan oleh dua lelaki bernama Huang Niu dan Bai Yang yang ternyata pelaku kebakaran. Mereka salah mengira Xiaoyu adalah Xinlan yang dicari karena memiliki peta harta karun. Saat menyadari kesalahan tersebut, Niu langsung mengangkat tubuh Xiaoyu dan mengancamnya agar segera mengaku di mana Xinlan berada. Dengan cerdik, Xiaoyu menggunakan teknik menyusutkan tulang yang dipelajari di lembah orang jahat untuk meloloskan diri dari genggaman Niu. Pertarungan 2 lawan 1 pecah antara Xiaoyu melawan Niu dan Yang. Dengan berbagai teknik bela diri andalannya seperti pencuci otak dan tangan berdarah masuk ke jantung, Xiaoyu berhasil membuat Niu dan Yang gentar. Setelah mengetahui Xiaoyu berasal dari lembah orang jahat, kedua lelaki itu langsung ketakutan karena reputasi lembah tersebut. Memanfaatkan situasi, Xiaoyu berpura-pura tahu lokasi Xinlan. Ia menyuruh mereka pergi ke Gunung Oumei, tempat Xinlan diduga berada, padahal ia sendiri telah mencuri peta harta karun tersebut. Sementara itu, Xinlan dan Yujue yang kembali bertemu melanjutkan perjalanan bersama setelah meninggalkan Gunung Murong. Di tengah perjalanan mereka berpapasan dengan Zhang Yu yang sedang dikejar 3 pendekar yang juga mengincar peta harta karun. Zhang Yu yang terdesak akhirnya melemparkan sebuah peta kepada para pengejarnya, namun para pengejar itu justru makin ganas dan tak percaya hingga terus mengejar Zhang Yu. Melihat situasi genting, Xinlan dan Yujue pun membantu Zhang Yu dengan menghadapi ketiga musuhnya. Dengan teknik bela diri dari istana Yihua, Yujue dengan mudah membuat 3 lawannya kabur ketakutan. Sebagai ucapan terima kasih, Zhang Yu memberikan sebuah peta harta karun kepada Xinlan. Namun Xinlan marah besar saat menyadari bahwa peta tersebut ternyata salinan dari peta miliknya sendiri yang sebelumnya dicuri oleh Xiaoyu. Zhang Yu mengaku bahwa Xiaoyu telah menjual banyak salinan peta harta karun tersebut. Xinlan pun bertekad untuk membalas dendam kepada Xiaoyu yang berani memperjualbelikan peninggalan ayahnya. Saat Zhang Yu hendak pergi, Yujue merasa ada sesuatu yang mencurigakan dari ceritanya. Namun sebelum Yujue berhasil menangkapnya, Zhang Yu lebih dulu melepaskan jurus ledakan untuk melarikan diri. Di tempat lain, Xiaoyu bersama Niu dan Yang tiba di kota Luomo dalam perjalanan menuju Gunung Oumei. Di kota tersebut yang mengajak mereka melewati sebuah jalan pintas misterius yang berada di balik kuil Qinglo, tempat penuh jebakan maut. Saat berjalan-jalan, perhatian Xiaoyu justru tertuju pada seseorang yang sedang bercerita tentang sejarah Ouyang Dindang di sebuah kedai. Kejutan besar terjadi ketika Zhang Yu yang sebelumnya berhasil melarikan diri dari Xinlan dan Yujue muncul kembali di kota Luomo. Tanpa diduga, Zhang Yu langsung berpelukan erat dengan Xiaoyu seolah keduanya adalah sahabat lama yang saling merindukan. Pertemuan aneh ini membuat suasana menjadi semakin menarik dan penuh tanda tanya tentang apa rencana selanjutnya. Di kota Luomo, Xiaoyu bertemu kembali dengan Zhang Yu setelah sekian lama berpisah. Mereka masuk ke sebuah kedai teh yang sedang ramai oleh pengunjung yang antusias mendengar Agusi pendongeng ahli biola yang sedang menceritakan kisah heroik para pendekar mengalahkan penjahat Ouyang Dindang. Dengan gaya santainya, Xiaoyu dan Zhang Yu duduk menikmati teh hangat sambil menyimak dongeng Agus yang dramatis. Namun Xiaoyu yang tahu persis tentang cerita itu tak bisa diam begitu mendengar Agus melakukan kesalahan dalam menceritakan peristiwa yang sebenarnya. Berkali-kali Xiaoyu menyela, mengoreksi hingga suasana kedai makin riuh. Tanpa diduga Xiaoyu naik panggung mengambil alih cerita sambil memainkan biola dengan piawai. Penonton pun terkagum-kagum mendengarkan versi lain dari kisah Ouyang Dindang yang lebih nyata dan penuh intrik. Merasa terganggu, Zhang Yu akhirnya hilang sabar. Ia membongkar identitas Xiaoyu di depan pengunjung, menyebutnya sebagai salah satu pendekar yang terlibat langsung dalam mengalahkan Ouyang Dindang, bahkan menyelamatkan Gunung Murong dari penjahat seperti San Guang dan Yulang. Situasi makin memanas ketika Zhang Yu diam-diam mencoba menyerang Xiaoyu dengan pisau yang untungnya berhasil ditangkis Xiaoyu dengan sigap.
Pertarungan sengit pun pecah di tengah kedai membuat pengunjung berhamburan keluar. Zhang Yu segera membanting sebuah mercon kecil hingga ruangan dipenuhi asap tebal, lalu ia kabur memanfaatkan situasi kacau tersebut. Tak mau kehilangan jejak, Xiaoyu langsung memprovokasi Niu dan Yang, yaitu dua orang yang masih terobsesi mengejar peta harta karun Xinlan untuk membantu mengejar Zhang Yu. Pertarungan berlanjut ke jalanan kota Luomo yang ramai. Kini Zhang Yu menghadapi 3 lawan sekaligus, yaitu Xiaoyu, Niu, dan Yang. Zhang Yu yang terdesak akhirnya menggunakan tipu daya licik dengan menghasut Niu dan Yang, mengatakan bahwa peta harta karun sebenarnya telah dicuri dan disembunyikan oleh Xiaoyu. Tipuan ini berhasil. Niu dan Yang marah langsung balik menyerang Xiaoyu. Xiaoyu berusaha keras meloloskan diri dari serangan bertubi-tubi kedua lawannya, tapi situasi makin sulit setelah Zhang Yu kabur ke sebuah rumah besar yang penuh jebakan. Xiaoyu mengejarnya namun ia terjebak dan akhirnya disergap Niu dan Yang langsung menghajarnya habis-habisan. Zhang Yu yang berada di atas genteng terus memprovokasi dari kejauhan, memastikan Xiaoyu tak mampu menggunakan trik-triknya lagi. Tak cukup sampai di situ saja, Niu dan Yang kesal langsung meracuni Xiaoyu hingga tubuhnya melemas dan nyaris kehilangan nyawa. Tapi Xiaoyu yang penuh akal langsung berpura-pura telah menebarkan racun bibitung dari lembah orang jahat ke wajah mereka. Awalnya Niu dan Yang percaya, namun saat racun benar-benar bereaksi dalam tubuh mereka, keduanya pun langsung panik. Kini justru mereka yang berusaha keras untuk menyadarkan Xiaoyu agar mendapatkan penawarnya. Dengan licik, Xiaoyu memberikan obat penawar palsu yang sebenarnya adalah racun mematikan. Niu dan Yang akhirnya tewas tragis karena tipu daya itu. Namun ketika Xiaoyu mulai merasa lega, tiba-tiba tubuhnya dirayapi seekor ular hijau misterius yang selama ini diam-diam memperhatikannya. Xiaoyu akhirnya terpaksa mengikuti Senjun si siluman ular ke sebuah gua misterius tempat harta karun disembunyikan. Dengan wajah yang disamarkan oleh bekas sisik ular, Xiaoyu berjalan waspada hingga menemukan pintu masuk goa yang dipenuhi tumpukan mayit. Saat menyusuri goa itu, tiba-tiba muncul siluman kelelawar abu-abu yang langsung menyerang dengan ganas karena terganggu. Namun Xiaoyu yang cerdik berhasil mempermainkan kelelawar tersebut dengan memanfaatkan kelemahannya yang hanya bergantung pada pendengaran. Saat Senjun bersiap membunuh siluman kelelawar, ia justru ditusuk mendadak dari belakang oleh siluman burung yang marah karena wilayahnya diganggu. Melihat situasi berbahaya ini, Xiaoyu segera memanfaatkan keadaan dengan mengadu domba kedua siluman itu. Dengan cerdik, Xiaoyu menjanjikan mereka harta karun bernama Yujang jika salah satu berhasil membunuh yang lain. Akhirnya dua siluman tersebut benar-benar bertarung hingga saling membuat keduanya tewas bersamaan tanpa perlu usaha keras dari Xiaoyu. Sementara Xiaoyu menikmati kemenangannya yang tanpa susah payah, di luar goa Yujue dan Xinlan baru saja tiba. Mereka terkejut melihat banyaknya mayit bergelimpangan lalu memasuki goa dengan hati-hati demi mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Di sisi lain, Xiaoyu yang tengah santai tiba-tiba dikagetkan suara teriakan minta tolong dari pemburu harta karun yang dipimpin Marcona. Mereka ternyata sedang dikejar oleh 4 siluman lainnya yang menjaga bagian dalam goa. Xiaoyu memanfaatkan situasi ini dengan memunculkan dirinya secara dramatis, lengkap dengan ular hijau warisan Senjun yang melilit tubuhnya. Penampilannya yang menakutkan membuat para siluman dan pemburu harta karun percaya bahwa dialah pembunuh semua orang di goa itu. Dua kelompok musuh ini langsung sepakat untuk bekerja sama menghadapi Xiaoyu yang sendirian. Namun Xiaoyu dengan percaya diri melawan mereka menggunakan pedang hitam yang tajam, ditambah ular hijau yang kini justru menjadi senjata andalannya.
Setelah pertarungan sengit yang membuat beberapa lawannya tumbang, Xiaoyu berhasil meyakinkan semua orang bahwa ia adalah seorang petapa sakti bernama Lao Fu yang telah tinggal di goa selama puluhan tahun. Markonah awalnya curiga karena wajah Xiaoyu masih muda, namun dengan cerdik Xiaoyu meyakinkannya bahwa ia memiliki teknik awet muda dari hasil pertapa. Akhirnya mereka pun setuju mengikuti Xiaoyu untuk masuk lebih dalam demi mendapatkan harta karun legendaris. Dengan bersemangat, rombongan itu mencari batu linglong, kunci untuk membuka pintu tempat rahasia harta karun yang tersimpan. Setelah menemukan dan memasukkan batu tersebut, pintu rahasia pun terbuka, memperlihatkan ruangan bawah tanah yang gelap dengan peti-peti mati yang berserakan. Meski sempat ragu, mereka tetap masuk dan menemukan sebuah kuali besar tempat menyimpan tablet spiritual warisan leluhur Gunung Eme. Namun ketika rombongan mulai tergoda untuk mengambil harta karun, dari dalam peti mati tiba-tiba bermunculan pendekar-pendekar pengawal harta karun yang sangat kuat. Baku hantam sengit pun langsung pecah di dalam goa, membuat suasana menjadi kacau balau. Xiaoyu yang melihat situasi itu mencoba diam-diam mundur menghindari pertempuran, tetapi gerakannya diketahui dua penjaga yang langsung menyerangnya dengan pedang tajam. Dalam detik-detik kritis itu, leher Xiaoyu nyaris saja terkena dari pedang. Namun tiba-tiba muncul Yu Jue yang datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Pertemuan dua saudara kembar ini di tengah kekacauan membuat suasana semakin menegangkan, sekaligus memberikan harapan baru untuk bisa keluar dari situasi berbahaya tersebut. Kedatangan Yu Jue di dalam goa Gunung Eme langsung membuat suasana heboh dan para siluman seperti Gui, San, Si, dan Yun terkejut menyangka Yu Jue adalah Jiang Feng, sosok legendaris yang telah lama tiada namun sangat ditakuti. Maklum, wajah Yu Jue memang sangat mirip dengan sang ayah yang pernah dikenal luas sebagai pendekar hebat. Meski begitu, Yu Jue dengan tenang menjelaskan bahwa dirinya bukan Jiang Feng, melainkan putranya yang dibesarkan di istana Yihua. Meski sudah diperingatkan oleh Yu Jue, para pemburu harta karun tetap bersikeras ingin mengambil kekayaan di dalam peti-peti misterius. Saat ketegangan semakin tinggi, Xinlan tiba-tiba melemparkan beberapa lembar peta harta karun, membuat semua orang tercengang. Ternyata peta yang selama ini diperjuangkan bukanlah satu-satunya, melainkan ada banyak versi yang sengaja disebar Yan Nantian untuk memicu konflik antar pemburu. Xiaoyu yang masih menyamar dalam jubah hitam pun memanfaatkan situasi ini, mengatakan bahwa kemungkinan Yan Nantian sengaja ingin melihat mereka saling membunuh. Pernyataan Xiaoyu membuat Yu Jue curiga hingga menyadari siapa sosok di balik jubah tersebut. Namun belum sempat ia berkata lebih lanjut, Zhang Yu yang menyamar dengan masker kain segera membantah keras pernyataan Xiaoyu, memicu keributan baru. Di tengah kekacauan itu, siluman Gui nekat hendak membuka peti harta karun, tapi mendadak muncul guru Sensi, tetua Gunung Eme yang datang bersama para muridnya termasuk Xinlan. Guru Sensi jelas dengan tegas memperingatkan agar mereka semua segera pergi dari tempat terlarang itu. Namun peringatan itu diabaikan oleh para pemburu yang merasa Sensi hanya menakut-nakuti mereka saja. Suasana semakin panas saat Xiaoyu kembali buka suara menyulut ketegangan lebih besar lagi. Ia dan Yu Jue dengan yakin menyebut bahwa ada seseorang yang sengaja mengatur semua kekacauan ini demi keuntungan pribadinya. Tuduhan ini semakin membuat para pemburu curiga satu sama lain. Situasi makin tak terkendali ketika Zhang Yu diam-diam terus memprovokasi agar mereka tidak percaya pada Xiaoyu. Dalam puncak kekacauan, Xiaoyu akhirnya membuat tuduhan mengejutkan dengan menyebut Jian Feng, ayahnya sendiri, sebagai dalang yang menyebabkan semua ini terjadi. Ucapan itu membuat Yu Jue tersentak terkejut, namun setelah suasana memanas lagi, Yu Jue akhirnya menyadari bahwa dalang sesungguhnya bukan Jian Feng yang sudah meninggal, melainkan seseorang yang masih hidup di antara mereka. Tanpa ragu, Yu Jue langsung merobek masker Zhang Yu, memperlihatkan identitas
identitas aslinya sebagai Bai Kaixin, salah satu dari 10 orang jahat yang selama ini dicari-cari. Begitu identitas Zhang Yu terbongkar, ia langsung diserang oleh para siluman hingga terjatuh pura-pura modar. Namun itu hanya trik karena Zhang Yu segera bangkit lagi dan menyerang dengan senjata rahasia hingga bisa meloloskan diri. Melihat musuh kabur, Xiaoyu, Yujue, dan Xinlan segera mengejarnya hingga ke sebuah bukit curam. Di sana Xinlan justru kesal karena Xiaoyu pernah mencuri peta harta karunnya. Tapi Xiaoyu dengan cepat meyakinkan bahwa sekarang bukan waktunya bertengkar, melainkan harus bersandiwara agar Zhang Yu terpancing keluar dari persembunyiannya. Xiaoyu dan Xinlan pun berpura-pura berkelahi sengit hingga Yujue tiba-tiba muncul. Tanpa penjelasan, Xiaoyu langsung menyerang saudara kembarnya itu dengan serius menyebut Yujue sebagai orang munafik yang ingin menguasai harta karun. Awalnya hanya sandiwara, tapi pertarungan semakin serius sampai membuat Xinlan panik. Namun tak lama kemudian rencana mereka berhasil karena Zhang Yu terpancing keluar untuk menyerang dari belakang. Untungnya serangan licik Zhang Yu berhasil dihindari Xiaoyu dan Yujue. Pertarungan 3 lawan 1 berlangsung menegangkan di tepi jurang yang curam. Terdesak, Zhang Yu nekat menghancurkan pinggir tebing agar semuanya ikut jatuh bersamanya ke dalam jurang. Dalam kondisi kritis itu, Yujue berhasil berpegangan pada sebuah pohon menyelamatkan dirinya serta Xinlan. Sementara Xiaoyu yang memutuskan tak ingin membahayakan saudaranya itu akhirnya terjatuh bersama Zhang Yu ke dalam jurang yang dalam dan gelap, meninggalkan nasibnya menggantung dalam ketidakpastian. Setelah jatuh ke jurang bersama Bai Kaixin alias Zhang Yu, Xiaoyu masih harus berjuang melawan penjahat yang tak kunjung bertobat itu. Meski suasana gelap dan situasi sangat genting, Xiaoyu mampu bertahan berkat kekuatan ular hijau warisan Shen Jun yang tersembunyi di balik jubah hitamnya. Berkat bantuan ular-ular berbisa itu, ia akhirnya berhasil mengalahkan Zhang Yu, membuat musuhnya jatuh ke dasar jurang sementara Xiaoyu selamat dengan bergelantungan pada akar pohon. Namun di saat ia merasa bangga dan sombong karena berhasil mengalahkan musuh, tiba-tiba sebuah apel melayang mengenai wajahnya. Xiaoyu mendongkak kesal dan ternyata pelakunya adalah seekor monyet nakal. Belum habis kesalnya, monyet-monyet lain muncul dari berbagai arah dan ikut melempari tubuhnya dengan apel-apel besar. Situasi bertambah kacau ketika salah satu monyet menggigit tali yang menjadi pegangan Xiaoyu hingga putus. Xiaoyu pun jatuh semakin dalam ke dasar jurang, membuat Xinlan yang menyaksikan kejadian dari atas menangis histeris karena merasa kehilangan. Di atas jurang, Xinlan yang sangat terpukul atas kejadian itu mulai bertengkar dengan Yujue yang berusaha menghiburnya. Xinlan menuding istana Yi tempat Yujue dibesarkan sebagai tempat yang kejam dan munafik. Mendengar itu hati Yujue tergoncang, namun ia tetap bersikeras bahwa dirinya bertugas menumpas orang-orang jahat demi kedamaian dunia. Tanpa berkata lebih banyak, Yujue meninggalkan Xinlan yang masih menangisi kepergian Xiaoyu. Sementara itu nasib Xiaoyu ternyata masih beruntung karena saat jatuh lebih dalam, seorang lelaki bertubuh besar bernama Song King Kong berhasil menangkap dan menyelamatkannya. Dengan tubuh kekar serta penampilan yang sangar, awalnya Xiaoyu sedikit waspada. Tapi ternyata Song King malah bersikap sangat ramah, bahkan cenderung gemulai, membuat Xiaoyu sedikit bingung sekaligus geli. Di dalam goa tempat Song King tinggal, Xiaoyu bertemu seorang lelaki tua bernama Shen King Hong yang sangat misterius. King Hong mengenali Xiaoyu sebagai keturunan keluarga Jiang, membuat Xiaoyu terkejut sekaligus penasaran tentang asal-usul keluarganya. Saat berbincang-bincang santai di dekat api unggun, King Hong dan Song King menceritakan kisah rahasia yang selama ini tersembunyi, yakni hubungan sesungguhnya antara Jiang Peng ayah Xiaoyu dan Yan Nantian.
Rupa-rupanya Jiang Peng dan Yan Nantian bukan musuh seperti yang selama ini diceritakan, melainkan saudara yang sangat dekat. Mereka sengaja membuat sebuah peta harta karun, namun seseorang bernama Jiang Qin, kerabat dekat mereka, malah berkhianat dan mencuri harta tersebut. Perbuatan Jiang Qin ini memicu serangkaian tragedi, termasuk terbunuhnya Jiang Peng beserta istrinya pada malam kelahiran Xiaoyu dan Yu Jue. Mendengar cerita ini, Xiaoyu akhirnya mengerti bahwa kekacauan perebutan harta karun selama ini disebabkan oleh pengkhianatan Jiang Qin. Setelah keadaan tenang, Xiaoyu berniat membawa monyet emas itu pergi bersama harta karun, namun langkahnya terhenti ketika Qin Hong dan Song Qing menegaskan bahwa harta di tempat itu bukan milik Yan Nantian, melainkan warisan ayahnya Jian Peng. Terkejut dengan fakta ini, Xiaoyu semakin ingin bertemu Jian Qin, si pengkhianat yang kini entah berada di mana menikmati harta curiannya. Saat Xiaoyu merenungkan misteri keberadaan Jian Qin, tiba-tiba sebuah apel kembali mengenai kakinya. Rupa-rupanya selama ini Qin Hong dan Song Qing bertahan hidup di dalam goa dengan cara unik, yaitu melempar batu kepada monyet hingga monyet membalas dengan melempar apel segar. Penasaran ingin mencoba, Xiaoyu malah melempar sekeping emas harta karun, membuat Song Qing dan Qin Hong panik bukan kepala karena emas berharga mereka kini dilempar begitu saja ke para monyet nakal yang berkerumun di luar goa. Xiaoyu akhirnya menemukan cara unik untuk bebas dari gua tempat dirinya terjebak bersama Qin Hong dan Dewa Monyet. Tanpa ragu dia mulai melemparkan emas dan harta karun yang sangat berharga keluar goa agar ada orang di luar sana yang sadar akan keberadaan mereka. Awalnya Qin Hong merasa berat hati kehilangan hartanya, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, kebebasan jauh lebih penting daripada emas yang tak berguna di dalam goa. Walaupun sempat kesal dengan cara sembrono Xiaoyu, akhirnya ketiganya sepakat meneruskan ide itu berharap pertolongan akan segera datang. Setelah beberapa hari berlalu tanpa hasil, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari mulut goa. Xiaoyu dan teman-temannya langsung bersembunyi waspada, dan tak lama berselang dari itu seorang wanita cantik berbaju hijau bernama Meme muncul dengan payungnya yang misterius. Melihat penampilannya yang anggun namun mencurigakan, Xiaoyu dan yang lainnya pun waspada. Anehnya Meme justru bersikap sopan, mengetuk pintu goa sembari mengucapkan salam. Lucunya Xiaoyu malah menjawab salam itu, membuat Meme tahu ada orang di dalam goa yang justru mengaku sebagai monster. Ketika Meme akhirnya masuk ke dalam goa, Qin Hong dan Dewa Monyet yang sudah lama tak melihat wanita cantik awalnya hendak menyerang, tetapi malah terpikat oleh kecantikan Meme. Tanpa diduga Meme justru tertarik kepada Xiaoyu yang cuek, dan demi memenangkan perhatian Meme, Qin Hong dan Dewa Monyet berlomba memanjat tali menuju mulut goa. Namun ternyata Meme memiliki niat jahat. Tali yang digunakan ternyata jebakan penuh racun, sehingga Qin Hong dan Dewa Monyet jatuh dalam perangkat maut Meme dengan mudah. Menyadari bahaya yang mengancam nyawanya, Xiaoyu tak mau lengah. Ketika Meme mencoba merayunya dengan berbagai cara licik, Xiaoyu malah dengan berani menarik Meme untuk melompat bersama-sama dari mulut goa ke jurang di bawahnya. Astagfirullah. Xiaoyu tahu Meme memiliki payung sakti yang membuat mereka bisa melayang dengan aman hingga ke dasar jurang. Di bawah jurang, Xiaoyu terkejut menemukan sebuah tempat rahasia yang ternyata istana bawah tanah milik Meme. Ternyata Meme bukan wanita biasa, melainkan pemimpin istana suci yang disegani. Setibanya di sana, Xiaoyu semakin heran karena Meme langsung menyatakan bahwa dirinya akan diangkat menjadi pendamping alias ratu di istana tersebut. Xiaoyu pun disambut dengan penuh hormat oleh para pengikut Meme. Namun suasana berubah tegang saat Xiaoyu menyadari bahwa ajudan Meme yang membawa jubah kehormatan untuknya adalah Yulang, penjahat kipas yang pernah menjadi musuhnya. Melihat kesempatan ini, Xiaoyu dengan sengaja mengintimidasi Yulang hingga Meme terpancing dan menampar keras wajah bawahannya tersebut.
Dalam suasana penuh ketegangan ini, Meme semakin menunjukkan kedekatan spesialnya dengan Shoyu, bahkan dengan terang-terangan merayu Shoyu di hadapan Yulang yang diam-diam membara oleh kebencian. Merasa percaya diri dengan posisinya yang baru, Shoyu malah sengaja memancing emosi Yulang dengan menyuruhnya menunggu di luar istana seperti pelayan. Kini Shoyu berada dalam situasi yang aneh sekaligus menarik, berada di singgasana Istana Suci, mendapat perhatian khusus dari seorang pemimpin cantik namun berbahaya, serta memiliki kesempatan untuk balas dendam pada musuh lamanya yaitu Yulang. Walau begitu dia tetap waspada karena menyadari bahwa di balik sikap manis Meme pasti ada rencana rahasia yang jauh lebih besar. Setelah berhasil keluar dari Goa Harta Karun, Shoyu belum sepenuhnya bebas. Kini dia menghadapi tantangan baru karena terjebak dalam tipu muslihat Meme, si pemimpin cantik Istana Suci Bawah Tanah. Dengan kecerdikannya, Shoyu mencoba membalas rayuan Meme, bahkan berani mengaku tahu siapa Meme sesungguhnya, membuat wanita cantik itu terkejut sekaligus penasaran. Berkat cerita licik yang ia pelajari dari para guru di lembah orang jahat, Shoyu berhasil mengelabui Meme hingga gadis itu hampir saja percaya sepenuhnya. Namun di balik situasi genting itu, Shoyu tetap menyusun rencana untuk melarikan diri. Dengan pura-pura izin ke toilet, dia berhasil mengelabui Meme dan memanfaatkan kesempatan itu untuk berbicara diam dengan musuh lamanya Yulang yang kini menjadi bawahan Meme. Awalnya Yulang ragu untuk percaya, namun Shoyu berhasil menyembuhkan akupuntur yang menyiksa tubuh Yulang, sehingga Yulang akhirnya setuju untuk bekerja sama menyusun rencana kabur bersama. Sementara itu jauh di sungai Yangtze, Yujue dan Shenlan melanjutkan perjalanan dengan sebuah perahu kecil ditemani seorang kakek tua bernama Si dan cucu perempuannya Bunga. Dalam perjalanan tersebut, Shenlan memperingatkan Yujue bahwa target berikutnya mungkin bukanlah orang jahat seperti yang mereka pikirkan selama ini. Namun pembicaraan serius ini sempat terganggu oleh mangkuk berisi kolak biji teratai yang tiba-tiba terbang ke arah mereka, membuat suasana sedikit tegang. Meski demikian, perjalanan mereka tetap berlanjut sementara Yujue masih teguh pada keyakinannya untuk memburu orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian orang tuanya di masa lalu. Kembali ke Istana Suci, situasi berubah kacau ketika Shoyu yang sedang menikmati makanan tiba-tiba dipitnah oleh Yulang yang licik. Yulang mengaku bahwa Shoyu berniat jahat, menyebabkan Meme marah besar. Anehnya Meme langsung menghukum Yulang dengan totokan akupuntur, namun tak berhenti sampai di situ saja, ia juga mengikat tubuh Shoyu dengan rantai tersembunyi yang ada di singgasana istana. Shoyu semakin menderita ketika Meme menerapkan teknik menyakitkan yang dipelajari dari guru-guru lembah orang jahat. Namun di tengah itu, Shoyu ternyata menyimpan kekuatan besar dalam darahnya yang telah diganti oleh bibi Tu dengan racun khusus. Meme terkejut sekaligus kesal karena ia tidak mampu mengendalikan Shoyu sepenuhnya. Di tengah situasi genting tersebut, tiba-tiba Yulang datang tergopoh-gopoh membawa kabar mengejutkan, yaitu telah terjadi serangan misterius yang menewaskan para penjaga istana. Panik Meme segera bergegas pergi untuk memeriksa keadaan, sementara Yulang pura-pura pingsan demi menghindari tanggung jawab. Setelah Meme pergi, Shoyu langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Meski ditinggal pergi oleh Yulang yang egois, Shoyu berhasil membuka rantai yang mengikatnya hanya dengan sebuah tusuk gigi yang ia sembunyikan di mulutnya. Dia langsung mengikuti jejak Yulang menuju lorong rahasia bawah tanah. Di lorong gelap dan lemat itu, Shoyu menangkap Yulang dan memaksanya untuk menunjukkan jalan keluar rahasia. Sayangnya rencana mereka hampir gagal karena Meme mengetahui pelarian mereka. Dalam keadaan panik, Shoyu nekat menghancurkan sebuah guci yang berisi air yang secara ajaib menunjukkan jalan keluar tersembunyi di bawah mereka. Saat mereka jatuh ke ruangan gelap penuh tulang manusia, keduanya merasa terjebak dalam tempat yang sangat menyeramkan. Namun kepanikan mereka belum berakhir karena Meme tiba-tiba muncul di ruangan itu sambil membawa beberapa mayit pengawalnya.
Xiaoyu dan Yulang langsung bersembunyi di balik tumpukan tulang, mencoba menahan napas agar tidak ketahuan. Ketika Meme pergi, Yulang segera menyalakan api kembali mengira situasi telah aman. Namun betapa terkejutnya mereka ketika tiba-tiba saja Meme muncul lagi menatap tajam ke arah dua lelaki yang sedang berusaha untuk kabur itu. Seketika itu pula Xiaoyu dan Yulang sadar bahwa pelarian mereka kembali gagal dan Meme sudah mengetahui semua rencana mereka. Terjebak di kuburan bawah tanah, Xiaoyu dan Yulang terdesak oleh teror Meme. Namun mereka menemukan pintu batu tersembunyi dan berhasil membukanya tepat waktu untuk menghindari serangan berbahaya. Pintu itu mengarah ke lorong gelap yang diterangi obor. Mereka melarikan diri dari kejaran Meme hingga menemukan pintu lain dengan mekanisme putar. Untuk menghalangi Meme, mereka menghancurkan mekanisme pembuka pintu tersebut. Pintu yang mereka jebol membawa mereka ke ruangan penuh tengkorak. Yulang bersikap aneh di dekat salah satu jasad bertulang, menyembunyikan sesuatu dari Xiaoyu yang curiga. Xiaoyu menemukan dua tengkorak berpelukan, membuatnya menduga mereka mati dalam cinta. Yulang menjelaskan bahwa itu adalah jasad ahli bela diri hebat dengan teknik langka. Namun Xiaoyu menemukan catatan mantra sihir kuno milik Ouyang-Ti. Xiaoyu merasa beruntung menemukan mantra yang bisa meningkatkan kemampuannya, dan Yulangnya melihat itu pun jadi tertarik untuk mempelajari gerakan dari catatan yang berbeda. Xiaoyu khawatir Yulang menyalahkan ilmu itu, mencoba merebut catatan tersebut, memicu pertengkaran kecil di antara mereka. Mereka melanjutkan perjalanan dan menemukan ruangan berisi ramuan ajaib. Yulang mencoba menyerang Xiaoyu dengan ramuan berbahaya, namun Xiaoyu berhasil menggagalkannya dan balik mengancam. Yulang menyerah dan lalu berminta maaf. Mereka tiba di ruangan dengan dua jasad kaku seperti manekin yang ternyata adalah Fang Lingji dan Ouyang-Ti. Xiaoyu menduga Ouyang-Ti adalah pembuat mantra yang mereka temukan. Yulang terpukau oleh kecantikan Fang Lingji. Tiba-tiba kedua jasad itu berubah menjadi debu. Xiaoyu menduga mereka tewas karena racun. Debu mayat itu terbang menuju kuali yang bergantung. Tiba-tiba Meme menjebol pintu, kembali menyerang mereka. Terjebak lagi, Xiaoyu dan Yulang melawan Meme, namun mereka berhasil diikat dengan borgol mematikan. Meme menceritakan kisah tragis Ouyang-Ti dan Fang Lingji. Xiaoyu yang diam-diam menyimpan catatan mantra mencoba mengalihkan perhatian Meme dengan pernyataan jebakan, membuat Meme membocorkan rahasia kekuatannya. Saat Meme mendekat, Xiaoyu dan Yulang tiba-tiba menyatukan kekuatan baru mereka. Pertarungan sengit terjadi. Meskipun Meme sangat kuat, Xiaoyu dan Yulang terus mendesaknya hingga Meme terlempar dan menjebol lantai kayu. Namun Meme belum menyerah dan mengeluarkan tongkat saktinya, dan dalam kondisi terbogol Xiaoyu dan Yulang menggabungkan teknik rahasia Yin Jiu Yu untuk menghindari serangan Meme. Penggabungan kekuatan mereka membuat Meme semakin marah dan mengeluarkan formasi yang lebih dahsyat lagi. Terdesak, Xiaoyu mendengar suara air dari balik dinding dan meminta Yulang untuk membobolnya. Air bah menerjang ruangan menenggelamkan segalanya. Meme yang ternyata tidak bisa berenang meminta tolong kepada Xiaoyu dan Yulang. Meskipun Meme mencoba menusuk Xiaoyu dengan besi tajam, Yulang dengan cepat Meme dengan pedangnya. Meme tewas dalam dekapan Xiaoyu yang kemudian membiarkan kertas mantra tenggelam bersamanya, dan Yulang segera mengejar kertas mantra itu. Setelah menaklukkan kekejaman Meme di bawah istana tanah, Xiaoyu dan Yulang berenang keluar hingga tiba di sebuah hutan yang tenang. Tapi alih-alih bersyukur karena selamat, Yulang malah naik pitam. Ia murka karena Xiaoyu telah menghilangkan kertas mantra teknik 5 dewa utama. Namun Xiaoyu santai saja, ilmu itu tak hilang. Semua sudah dihafal di kepalanya. Mendengar itu, Yulang langsung berubah sikap. Ia ingin Xiaoyu mengajarinya, dan sebagai gantinya ia berjanji akan membocorkan sebuah rahasia besar yang berhubungan dengan orang-orang jahat dan harta tersembunyi milik ayahnya.
Di tengah keheningan hutan, hubungan keduanya yang semula panas kini mulai mencair. Dari situ alur cerita pun mengalir ke kota Yichang yang ramai oleh hiruk-pikuk para pedagang. Di sana muncul sosok karismatik bernama Jiang Daxia. Lelaki berambut gondrong berjubah abu-abu ini disambut hangat oleh semua kalangan dari anak kecil hingga orang dewasa. Meski disegani, Jiang Daxia tetap rendah hati. Ia berbaur dengan warga, bahkan tawar-menawar di pasar. Tiba-tiba suasana damai itu pecah oleh perkelahian dua pria bertopeng ego dan amarah. Mereka bertarung dengan senjata tajam, membuat bola milik anak kecil terlempar dan bergelinding ke arah bahaya. Si anak mengejarnya tanpa sadar bahwa nyawanya sedang dipertaruhkan. Tepat saat senjata nyaris mengenai sang bocah, Jiang Daxia melesat bagai bayangan dan datang untuk menyelamatkannya. Namun dua pria yang kita sebut aja Jono dan Joni ini belum juga berhenti untuk bertarung. Jiang Daxia menegur mereka keras, masalah pribadi jangan sampai melukai orang tak bersalah gitu. Setelah sempat adu mulut, keduanya sadar siapa yang mereka hadapi dan mereka meminta maaf lalu kabur dengan rasa malu menempel di punggung. Saat semua kembali tenang, seekor kuda liar tiba-tiba nyaris menabrak Jiang Daxia. Ternyata yang mengendalikannya adalah Xiaoyu. Pemuda itu ditegur karena hampir mencelakai pejalan kaki. Tapi saat Yulang muncul dari balik punggung Xiaoyu, Jiang Daxia langsung berubah ekspresi. Ia tak menyangka anaknya ikut bersama pemuda misterius itu. Di sisi lain kota, Yujue dan Xinlan terlihat sedang bersantai di sebuah resto. Namun raut muka Xinlan tak bisa menyembunyikan kecemasan di hatinya saat Yujue menyarankan agar ia berhenti dalam perjalanan berbahaya ini. Xinlan bersikeras untuk tetap maju. Ia lalu mengalihkan pembicaraan ke topik yang lebih serius, yaitu perang besi yang melegenda. Kembali ke rumah Jiang Daxia, sang ayah langsung meluapkan amarahnya kepada Yulang. Ia kecewa karena anaknya gagal menaklukkan 10 orang jahat dan piring pun jadi korban kemarahan. Tapi wajah Xiaoyu yang terciprat kuah soto berhasil melumerkan ketegangan. Daxia meminta maaf dan berniat membuka rantai di tangan mereka, namun ternyata Xiaoyu sudah lebih dulu membukanya sendiri. Kini Xiaoyu menagih janji Yulang soal rahasia besar yang telah dijanjikan. Namun sebelum dibocorkan, muncul pria parubaya yang membuat Jiang Daxia langsung meminta mereka pergi ke perpustakaan. Di sana Xiaoyu membuka buku-buku teknik bela diri dan menemukan hal menarik, yaitu asal-usul nama Yulang. Mendengar ini, Xiaoyu yang juga bermarga Jiang mulai curiga. Rasa penasaran Xiaoyu memuncak ketika ia menanyakan keberadaan Jiang Qin, nama yang membuat Yulang terkejut. Di tempat lain, tamu tak terduga datang ke rumah Jiang Daxia, yaitu Yujue dan Xinlan. Mereka pun bertanya hal yang sama tentang Jiang Qin dan perang besi. Tapi Daxia memilih bungkam. Pria tua yang datang sebelumnya kembali muncul dan membuyarkan obrolan. Usai kejadian tumpangnya teh oleh pria tua bisu dan tuli, Xinlan merasa ada sesuatu yang aneh dari wajahnya. Ia pun memutuskan untuk keluar rumah. Yujue ikut menyusul, merasa gadis itu telah menyimpan sesuatu. Dan tak lama setelah itu mereka membuntuti pria tua tersebut. Xinlan akhirnya meledak. Ia menuduh pria itu sebagai seorang orang yang selama ini dicarinya, yaitu ayah kandungnya yang menghilang setelah bertahun-tahun. Namun sebelum semuanya jelas, Xiaoyu dan Yulang ikut datang. Mereka saling bertukar cerita soal reuni setelah lama berpisah. Xiaoyu lalu mengungkapkan bahwa hasil penelusurannya di perpustakaan menunjukkan bahwa Xinlan bukan gadis sembarangan. Ia adalah anak dari Tizan, sang pendekar legendaris yang menyamar sebagai pembantu bisu di keluarga Jiang. Tepat saat semua sedang terbongkar, dinding rumah hancur. Seorang pendekar misterius telah menerobos masuk. Pertarungan pun pecah. Xiaoyu dan Yujue mencoba melindungi Xinlan dari Jiang Daxia yang berusaha menangkap Tizan. Tapi kekuatan Jiang Daxia terlalu besar. Saat serangan diarahkan ke Xinlan, ayahnya bangkit membela dan melepaskan kekuatan sejati.
Akhirnya rahasia yang lama tersembunyi terbongkar. Tizan adalah Yan Nantian, pendekar yang selama ini menyembunyikan harta keluarga Jiang Peng. Pertarungan malam itu tak hanya memecah dinding dan cangkir, tetapi juga membuka lembaran baru dalam sejarah keluarga mereka. Semua pihak ini menyadari bahwa ini bukan sekedar pertemuan biasa, melainkan awal dari pertempuran yang jauh lebih besar. 活着离开，